Syukur malam hari ini kita bisa berkumpul tentu karena karunia Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berbagi pengalaman bersama Pak Tumpal dan Mbak Diana serta Mbak Baiduri. Saya hari-hari lebih memanggilnya Mbak Awi ya, karena beliau Iya. adalah teman kuliah saya. Apalagi Mbak Ferdiana itu satu fakultas dengan saya dan suaminya adalah kakak kelas saya. Jadi cukup dekat sekali saya dengan Mbak Diana. Lalu banyak juga bergabung kawan-kawan seperti Pak Ricardo, itu adalah teman sudah berpuluh-puluh tahun bersama, sering berbagi cerita dan juga ada beberapa teman dari Salatiga, itu adalah teman-teman saya, sekampung salaman, ada yang teman SMA, ada yang teman SMP. Jadi hari ini meriah sekali, berlatar belakang, berbagai, budaya juga tentunya. Nah, Bapak-bapak dan Mas, dan di IHL ini ada keunikan bahwa kita semua supaya merasa selalu muda dipanggilnya dengan Mas atau Mbak atau Abang dan apa ya, kalau Kakak. perempuan Kakak ya, Kakak. Abang dan Kakak ya untuk Iya. kawan-kawan ya. Abang dan Kakak, Mas dan Mbak, gitu ya. Indonesia Happy Living ini didirikan sehubungan dengan kita di masa saat ini yang usianya mungkin tidak muda lagi, tapi tentu semangatnya tetap harus muda, itu untuk selalu bergembira, bahagia, tidak hanya di dunia, nanti setelah kita berpulang pun, kita berharap berpulangnya dengan cara yang sangat baik atau di bahasa teman-teman muslim adalah husnul khotimah. Gitu ya. Seringkali kita mengatakan husnul khotimah tetapi barangkali kita sendiri seringkali bingung bagaimana caranya menuju husnul khotimah. Salah satunya adalah tentu kita saling berbagi, ini bagian dari perjalanan yang akan mengantarkan kita semua menuju husnul khotimah. Dan yang namanya berbagi tidak harus berupa materi atau uang, tetapi berbagi seperti hari ini, berbagi nilai-nilai positif. Bahkan saya sangat terkesima dengan film Ngeri-Ngeri Sedap dan mendapatkan value yang luar biasa walaupun kemudian agak menyesal ya karena saya sebagai anak bungsu ternyata tidak bisa menemani orang tua saya di masa beliau masih ada, tetapi ya tentu tidak penyesalan itu tidak boleh berlarut. Yang penting sekarang bahwa saya sebagai anaknya tentu tetap bisa mendoakan gitu. Nah, Indonesia Happy Living itu berkegiatan selain hari ini adalah member gathering. Jadi beberapa member bergabung dan hari ini adalah gilirannya Mbak Diana sama Mbak Baiduri dan beliau mengajak Pak Tumpal karena tentu Pak Tumpal mungkin mempunyai wawasan yang melengkapi beliau berdua ya. Dan 2 bulan sekali kami juga menyelenggarakan Zoominar bagi kawan-kawan seluruh Indonesia yang saat ini sudah bergabung di member gathering, di member ada dari Malaysia, mungkin Mbak Susi sebentar lagi akan bergabung dari Malaysia, ada juga dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, Sulawesi, kemudian Kalimantan, biasanya Mbak Yani sebentar lagi juga gabung dari Balikpapan, kemudian tentu Jawa, gitu. Nah, Bapak, Mas dan Mbak, Abang dan Kakak, supaya tidak mengambil waktu banyak, malam ini yang akan menjadi host adalah Mbak Diana dan Mbak Baiduri dan yang akan memaparkan mengenai bagaimana budaya Batak memberikan value bagi kita semua. Silakan Mbak Diana dan Mbak Baiduri untuk memulai. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Titi yang cantik, baik hati, rajin menabung. Pramuka sekali ya, pramuka sekali ya. Dan seluruh anggota Indonesia Happy Living dan Mbak Mas yang hadir, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tumpal Siregar nih yang telah bersedia. Kami minta kemarin mendadak untuk menjadi narasumber, walaupun kami tahu
beliau ini bukan ahli sejarah ataupun ahli antropologi ya, tetapi saya berpikir bahwa tidak harus seperti itu, tapi dari pengalaman mungkin atau dari kegiatan yang telah dilakukan selama ini bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan tema hari ini yang luar biasa. Kami memang baru bergabung nih dengan Mbak Awi itu atau Mbak Biduri di Indonesia Happy Living yang diajak oleh Mbak Titi ya, yang luar biasa ini. Terinspirasi dengan film Ngeri-Ngeri Sedap memang. Jadi kami pun jadi penasaran. Dan alhamdulillah kami sudah nonton, jadi memang sangat menarik itu film Ngeri-Ngeri Sedap tersebut. Nah, jadi kami mengucapkan salam 3B, jadi biar Pak Tumpal Siregar dan yang bergabung tahu bahwa kita di sini itu yang disampaikan oleh Mbak Titi merupakan sekumpulan orang-orang yang harus tetap berdaya, berguna, dan bahagia. Begitu Mbak Titi ya? Yes, ya, Nah, setuju. itu. Jadi walaupun banyak yang pensiunan ini sebenarnya. Nah, jadi kalau saya di sini diminta sebagai host ataupun moderator jadi agak kaget juga karena saya orang Jawa yang keluyuran di Sumatera gitu ya. Tapi udah lebih Sumatera ya Iya. dibandingkan orang Sumatera sendiri. Puja Kesuma, putra Jawa keluyuran di Sumatera. Tapi memang udah 37 tahun di Sumatera. Tetapi ya ini walaupun sudah lama nggak bisa bahasa daerah sini. Karena memang di Sumatera Utara, terutama di daerah Medan dan sekitarnya ini tidak sangat beragam gitu ya sebetulnya. Ya, jadi kalau dilihat dari data itu memang malah suku Jawa yang mendominasi 36% sekitar itu. Kemudian ada Tionghoa, kemudian suku Batak. Nah, suku Batak nanti akan dijelaskan oleh Pak Tumpal Siregar. Ternyata Batak itu banyak ya, bukan hanya Batak. Sebenarnya ada Karo, ada Mandailing atau Tamri Selatan, kemudian ada Angkola yang tadi disebut Pak Tumpal, kemudian ada Dairi, ada Simalungun dan sebagainya. Nah, jadi sangat beragam di Medan ini, makanya kita bahasanya jadi nggak bisa mana yang lebih dominan gitu ya. Jadi akhirnya saya walaupun udah 37 tahun tapi tetap belum bisa bahasa daerah di Sumatera Utara ini. Nah, kemudian kalau nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh Mbak Awi ya, karena Mbak Awi ini orang Melayu ya, orang Sahabat. Nah, ya orang Melayu. Jadi sebenarnya Sumatera Utara terutama Medan ini pusat Melayu, kerajaan Melayu ya. Kalau Ibu udah pernah ke Medan, sudah kunjung di Istana Maimun. Nah, ini sebenarnya makanya di Medan ini khasnya ada Melayu ya, karena terutama sebenarnya ini adalah daerah Melayu, tetapi banyak pendatang akhirnya. Jadi sangat Indonesia gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan di sini banyak tokoh dari Sumatera Utara yang berhasil ya, tapi saya tidak menyebut karena saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Andi Hakim Nasution yang telah merintis program Perintis 2 yang menyatukan putra-putra daerah terbaik di IPB ya. Termasuk makanya saya kenal dengan Mbak Titi, Mbak Awi, Mbak Restu. Aduh, luar biasa ini. Inilah yang menyebabkan bahwa Sumatera Utara ini luar biasa nih saya. Kemudian ada tokoh Raja Inal Siregar dengan program Martabe, bukan minuman Markisa Terong Belanda, tetapi Marsipature Hutanabe yang artinya mari benahi kampung halaman masing-masing. Jadi ini luar biasa program dari gubernur saat itu bagaimana kita berkewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, kemudian ada film Ngeri-Ngeri Sedap sebagai ini ya inspirasi dari pertemuan hari ini. Jadi karena ditodong oleh Mbak Titi, jadi saya dengan Mbak Awi harus bisa gitu ya menunjukkan bahwa kita di Sumatera Utara juga bisa menyampaikan hal yang menarik ya. Jadi terkait dengan local wisdom atau nilai luhur Batak yang mungkin akan dijelaskan oleh Pak Tumpal nanti ya, dengan yang lain-lain mungkin ada bisa yang mau menyambung. Jadi kalau cerita kehidupan keluarga Batak di
film Garing Sedap itu memang ada genre drama komedi, ada yang lucunya, kehangatan keluarga, dan tentu saja di akhir-akhir ada keharuan. Jadi yang membuat tadi Mbak Titi menyampaikan bahwa sebenarnya ada apa ya, keinginan dari orang tua bahwa anak-anaknya itu bisa berkumpul gitu ya dengan orang tua. Tetapi dengan adanya sekarang ini bahwa kita harus berpindah, jadi saya pun juga di Medan ini sendiri gitu ya, rasanya sedih juga nih Mbak Titi baru dari Jakarta di Salatiga Jakarta nggak begitu jauh. Kalau saya dari Tulung Agung Jawa Timur sampai ke Medan itu luar biasa. Jadi saat ibu meninggal itu juga nggak bisa hadir ya, memang pas itu saya lagi berangkat haji ya, jadi mendoakan mungkin dari tanah Mekah sana gitu ya. Terus kemudian apa itu waktu berangkat ke Medan itu orang tua mengantar sampai hampir satu kampung gitu ya, karena kayaknya jauh banget Medan ini tahun 86 gitu ya, jauh gitu. Terus ada anekdot itu sampai lucu, kalau di Medan tuh ngeri loh, karena di sana makan orang katanya. Saya pun juga heran, kok ada sampai seperti itu ya. Mungkin saking kita nggak kenalnya dengan suku di daerah Sumatera Utara gitu ya. Nah, jadi saya kalau ingat itu ketawa gitu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata di Sumatera Utara atau Medan ini toleransinya sangat tinggi. Jadi sangat tinggi dengan dikatakan bahwa dalam satu keluarga itu mungkin ada yang berlainan agama atau keyakinan, tetapi mereka sangat toleransi, rukun, saling menghormati. Ini yang saya temui ya. Jadi dalam satu keluarga itu mungkin ada 8 orang, tapi nanti separuh-separuh gitu. Ada yang beragamanya itu berlainan, tetapi mereka saling menghormati. Nah ini yang saya sangat apresiasi dengan toleransi yang ada di Sumatera Utara. Nah kemudian juga kalau saya melihat orang Batak, ya itu biasanya terkenal dengan pintar menyanyi. Ya kan, karena biasanya suka main gitar, menyanyi gitu ya, sambil bercengkrama. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat teman-teman kita dari Sumatera Utara ini pandai menyanyi, biasanya suaranya bagus gitu ya. Dan saya juga melihat banyak pejabat yang bertugas di Provinsi Sumatera Utara itu merupakan dianggap sebagai kawah Candra, dan biasanya akan berhasil memimpin secara nasional karena dengan adanya keberagaman tadi yang menyebabkan seperti di belajar gitu ya di kawah Candra di Muka di Sumatera Utara ini. Jadi sangat apresiasi dengan toleransi yang ada di Sumatera Utara. Nah kemudian saya hanya ingin mungkin nanti akan disambung juga dengan Mbak Awi, cuman saya ingin menyampaikan terkait dengan narasumber Pak Dr. Insino Tumpal HS Siregar Diploma Agri ini merupakan purna tugasnya dari Pusat Penelitian Karet Sungai Putih Galang. Jadi orang pinter nih, orang peneliti ini. Jadi beliau ini adalah purna tugas dari Pusat Penelitian Karet. Kemudian kami ajak tetap masih ngajar, ya. Jadi saya kan masih jadi guru nih untuk ngajar di universitas kami, Medan Area, dan makanya karena saya bingung cari siapa yang bisa menceritakan terkait dengan local wisdom ini, jadi saya diskusi dengan Mbak Awi. Ayo, ya udahlah kita sepakati Pak Tumpal di sini yang akan menyampaikan. Jadi beliau adalah alumni dari diploma ya dari Sumatera Utara, kemudian special course-nya dari Belgia, kemudian ternyata magisternya dari IPB. Nah kemudian doktornya dari Gajah Mada. Jadi alumninya banyak nih. Jadi kemana-mana nih Pak Tumpal ini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan mungkin
Mohon maaf kalau ada yang kurang lebihnya, mungkin nanti akan bisa ditambahkan dari Mbak Awi yang sama-sama. Kalau beliau ini malahan lebih akan bisa menambahkan karena beliau ini walaupun dari Melayu, tapi suaminya Silalahi. Wow. Iya, Silalahi. Ya. Jadi nanti bisa menambahkan dari mungkin yang disampaikan oleh Pak Tumpal. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan langsung kepada Mbak Awi atau Mbak Titi nih. Mbak Awi. Ya, langsung aja ke Pak Tumpal. Pak Tumpal, Iya, silakan langsung Pak. lanjut. Ya, lanjut Oke. Pak Tumpal. Sudah penasaran Pak Tumpal? Ayo Silakan. silakan Pak Tumpal. Sebenarnya ada peluru-peluru banyak ini peluru cadangannya ada juga Bu Biduri. Jadi sebenarnya saya pakai PowerPoint atau nggak usah lah yang ngomong aja Bapak Ibu ya atau Ya, silakan aja yang nyaman buat Pak Tumpal, silakan. ini bagus ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada PowerPoint, ada film. Nanti bisa mungkin filmnya yang menarik ya bagi Bapak Ibu bagaimana konsep orang Batak itu sebenarnya ya. Nah, ada PowerPoint tadi seperti kata Bu Mardiana, memang konotasi kita selama ini kan Batak itu yang sering dianekdoti dan ketawa ketika dia di kick ya. Ketika jadikan cerita lucu itu sebenarnya Batak dalam konteks yang paling dominan itu cepat sekarang itu kan dari Toba dan Samosir itu sebenarnya. Jadi kalau ada Pak Simatupang misalnya, Pak Simatupang itu asosiasi pertama saya itu Pak Simatupang ini dari sekitar Bali di sekitarnya gitu. Pak Siombing misalnya itu asosiasi saya dari sekitar Seborong-borong sekitarnya gitu. Artinya begini Bapak Ibu, dalam konsep praktis marga itu menentukan dari mana dia asalnya. Itu satu. Kalau Lubis Nasution jangan berharap bahwa Lubis Nasution itu berasal dari Samosir, enggak. Lubis Nasution itu sama itu pikiran kita itu ya ini pasti dari Madinah, Mandailing Natal gitu. Walaupun nggak sepenuhnya Bapak Ibu. Jadi bagi orang Batak satu tadi itu marga penting. Jadi misalnya kalau Silalahi itu ada dua, bisa dari Simalungun, bisa dari Samosir. Jadi kan perbatasan tuh antara Simalungun dengan ini. Tapi bisa juga Karo, Silalahi. Sembiring. Lebih kena ke Sembiring gitu. Jadi marga itu adalah identitas asal pertama, gampang. Siregar saya. Itu asalnya konotasi orang ini dari Muara ini, dari Samosir. Tapi walaupun dalam konsep kemudian sejalan dengan perkembangan dan move-nya, Siregar itu kemudian domainnya terbesar di Angkola, Batak Angkola. Jadi pertama Bapak Ibu mengenali orang Batak itu dari marga itu dari mana? Walaupun secondary question itu adalah asal. Dia akan jawab, Pak Siombing misalnya. Kita tanya, Pak Siombing, si Borong-borong tuh sekitar mana kampungnya? Oh enggak, leluhur kami merantau ke sini, ke Dairi, kemana itu jadi. Nah, kemudian kalau Dairi, Bapak, orang Dairi, itu biasanya marganya Padang, Ciberou, dari sana. Walaupun nggak seharusnya nih. Oh Pak Johnson Siregar, selamat. Ini senior saya, Bapak Ibu, Pak Johnson, selamat malam. Itu pertama, Bapak Ibu. Jadi memang pertama identitas marga. Jadi Batak itu sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Jadi ada Batak. Tadi Bu Mardiana ada sebutkan kalau kita mulai dari selatan, Batak Mandailing Natal atau Madinah. Kelompok marga di situ biasanya Lubis, Nasution, Daulai, Tanjung. Sekali lagi Bapak Ibu, walaupun bukan seutuhnya kemudian marga yang ada itu berasal dari situ, bisa saja kemudian move. Kemudian kedua, Batak Angkola. Batak Angkola itu adalah Ciregar, Nasution dan Lubis. Anwar Nasution, Direktur BI itu misalnya, itu dari Miro, dari Angkola. Jadi itu. Nah, kita maju ke sini. Kalau ada Suaranya pelan. Kelompok Tarutuk, Tapanuli Utara yang lama. Nah, kelompok Tarutuk, Tagalung, Panggabean, ini marga-marga tua, Bapak Ibu yang harus mendapatkan pendidikan dari orang Belanda dalam
Ya, Suaranya agak terputus-putus, barangkali sinyal ya Pak Tumpal ya. iya, sinyal Bu. Sinyal. Sorry, sinyal. Agak dekatkan aja ke mic-nya. Bapak Ibu, nanti diralat ya Pak Simatupang, Pak Siombing kalau ada saya keliru. Kemudian marga-marga maju ke utara sedikit, marga kelompok Pak Siombing ini dari Siborong-Borong. Jadi kalau ada asosiasi marga Siombing itu pertama itu, oh ini orang Siborong-Borong sekitarnya nih. Gitu. Deketin sini ya, biar kedengeran. Yang sekarang ini memang move-nya kita harus akui lebih cepat, Mas. Dengar nggak? Cepat bergerak itu yang kelompok dari marga marga Simanjunta, termasuk marga Pak Simatupang juga. Ini yang kawasan Bapigi sekitarnya dan kemudian Samosir marga Simbolon itu marga-marga yang menunjukkan asalnya. Kemudian Bapak Ibu kita maju sedikit ke Deli itu Simalungun. Simalungun itu adalah Cipayung misalnya. Termasuk juga Silalati ya, Bu Biduri ya, ada potensi Cipayung, Saragih, Damanik itu Simalungun sekitarnya. Kemudian maju lagi ke selatan ke sana ada marga Karo. Karo ini agak spesifik Bapak Ibu karena mereka memiliki bahasa yang secara kita nggak bisa komunikasi langsung. Tapi ngerti kurang lebih sama bahasanya. Karo itu misalnya Sembiring, kemudian ada Surbakti, Ting, Tarigan itu Karo. Kemudian di Dairi itu ada marga-marga tadi Sibero, Padang, agak unik marganya. Itulah secara praktis mengenali orang Mataram di mana. Tentu kemudian menjadi identitas yang spesifik. Bapak Ibu tadi saya sebutkan tuh istri saya itu Siagian, tapi bukan Siagian yang Siregar loh. Pada level di atas tuh ada lagi kelompok marga. Contoh kecilnya saya praktis saja. Panjaitan, Sianipar, Siagian, satu lagi saya lupa itu ada kelompok marga yang namanya masing-masing diberi nama tuh. Tuan di Nah misalnya. Siapa lagi Bu? Salom? Ada 4 marga itu yang menjenguk kelompok atas ini punya aturan sendiri. Ada kelompok marga Sonak Malela, kelompoknya itu ada lagi marga Marpaung ini macam-macam itu. Jadi kelompok besarnya dan ini dalam ya paling tidak saya Bu ya saya cerita saya masih menganut itu loh. Walaupun saya orang Medan, saya pendidikannya tinggi, background saya juga saya anak dosen juga, kemudian banyak macam, tapi saya terpengaruh. Umur saya 64 tahun itu masih terpengaruh dengan itu, dengan konsep masih kuatlah mengikat keterikatan itu. Itu Bapak Ibu yang pertama. Itu satu mungkin Bu Titi, the local wisdom yang perlu dipegang juga ya positif. Kita memegang aturan-aturan itu. Istri saya juga bekerja sebagai guru, tapi masih menganut sistem itu. Itu Bu Titi yang pertama. Ya. Jadi kemudian masih sangat menjaga silsilah ya Pak ya. Silsilah budaya itu sangat masih dipegang sampai dengan anak cucu lah sampai dengan generasi saat ini ya Pak ya. Ya, paling tidak saya lah Bu. Tapi sebenarnya bukan silsilah, tatanan marga di atas. Saya masih pegang. Jadi kalau saya ketemu dengan Siregar misalnya, dengan Abang Johnson Siregar ini, Siregar itu juga punya urutan Bu. Oke. Nah, Siregar itu juga ada 4 bersaudara. Jadi di dalam itu diatur kuat sehingga kalau saya ketemu Pak Sormin, Pangdam Kapolda, Sormin itu abang saya nomor 1. Saya nggak boleh misalnya putri dia menikah dengan ini nggak boleh. Kelompok itu memang dipegang. Gitu. Apakah itu yang disebut pariban itu Pak? Saya tuh sudah bukan nanti paribannya lain. Lain lagi. Oke. Jadi itu. Nanti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, local wisdom yang pertama? Seorang Batak yang menikah itu, Bu, local wisdom yang kedua, yang kemudian kali saya lah paling tidak ya pengalaman saya adalah 3.
Tiga itu harus, saya harus cari teman saya yang semarga. Dimanapun, walaupun saya pergi ke Papua, walaupun saya ke Kalimantan, saya harus cari dulu tuh. Siapakah Sregar? Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua, marga istri saya. Nah, itu marga istri saya, Bu. Jadi saya harus cari itu. Kemudian yang ketiga, yang perempuannya Sregar. Istrinya. Pak Simatupang itu punya istri Sregar, itu saya harus cari itu. Jadi Bu Titi dan Bapak Ibu itu saya otomatis saja tuh saya pindah dari Medan ke Tanjung Morawa, saya cari lokal di Tanjung Morawa itu. Siapa sih? Ada nggak marga? Biasanya ada, Bu. Dan wajib ada tuh. Saya masuk kumpulan marga Sregar Tanjung Morawa, itu wajib. Masuk marga istri saya, wajib. Kemudian yang ketiga, Bu, untuk implementasi adalah saya harus masuk STM. Tetangga-tetangga saya yang sesama orang Batak. Itu wajib itu. Jadi tiga-tiga itu waktu saya pindah, nanti saya pindah misalnya ke Padang atau bahkan pindah ke Maluku, saya harus cari yang tiga itu untuk bisa menjadi anggota. Pertanyaannya kan, Bu, apa sih repotnya? Karena tatanan adat berikutnya seperti tungku tadi itu, kan tiga tungku nih Bapak Ibu ya. Maka tiga tungku ini harus main di dalam setiap adat, mulai masuk rumah, mulai menuju wafat. Situ kalau itu yang mana? Tiga-tiga ini harus angkatan 78. itu Dokter. kalau Gitu ya, bukan dokter kesehatan. marga Sregar, kemudian kelompok marga istri saya, Siegian, dalam hal ini Siegian. Kemudian kelompok pekerja lokal saya, STM, Serikat Tolong Menolong tuh. Jadi kalau tadi ada tungku tiga itu, di dalam itu ada lagi satu lagi STM. Jadi Bu Titi, ini harus main, Bu Biduri kan harus itu yang namanya Dalihan Natolu itu. ya. Dan itu dianut. Kenapa Bu, Bapak Ibu? Kenapa? Karena waktu saya berhubungan dengan marga istri saya, Siegian, saya menaruh hormat nih. Raja, dia di situ raja. Jadi kalau di dapur tuh, kalau waktu marga Siegian itu menyelenggarakan, katakanlah masuk rumah Bu Titi dan Bapak Ibu, saya di dapur. Saya anak buah istilahnya. Kalau di artikel bebas itu saya anak buah nih, nggak boleh saya ke depan tuh. Bahkan dalam kondisi tertentu di kampung halaman saya harus ikut cuci piring tuh. Siegiannya raja nih, ini raja. Saya hormat. Kalau ada acara mereka, ya kan. Nah, tapi saya Sregar lah. Saya mau menyelenggarakan adat, nggak usah jauh-jauh Bu, masuk rumah baru. Saya pemilik acara adat itu. Otomatis saya bos kan Bu ya. Saya batu satu. Kemudian batu anak buah siapa Bu Titi dan Bapak Ibu yang lain? Yang istrinya Sregar, yang perempuannya Sregar itu di belakang tuh. Nah, kalau saya lototin, mereka nggak nyuci piring tuh, matuh aja itu soal mulai dari nyuci piring sampai sumbang dana. Berapa dari kamu? Nah, anak buruh itu sebenarnya anak buruh, Pak Bu Titi. Ya tuh. Pada saat itu kan mereka anak buah tuh. Nah, kemudian raja yang saya hormati itu istri marga saya, datang grupnya, saya hormat. Oh, saya hormat betul tuh, itu nggak ini raja gitu. Konsep itu Bu Titi dan Bapak Ibu itu berlaku di mana saja dalam setiap mulai masuk rumah, mulai pemberian nama anak, mulai dari anak yang tamat sarjana. Ini lantas kapan sih anak buah itu tadi jadi bos? Katakanlah misalnya contoh soal Pak Siombing, istrinya Bu Regar tuh jadi anak buah saya Pak Tamen. Contoh ya Pak Tamen ya. Kapan Pak Tamen jadi bos? Pertanyaan juga nih Bu dengan logika itu, Bapak Ibu. Waktu Pak Siombing bikin acara, misalnya Pak Siombing menyelenggarakan pernikahan anaknya, dia the bos. Siapa anak buah dia? Semua perempuan-perempuan buruh Siombing. Jadi memang demokratisnya di situ Bu. Pada satu sisi kita bisa jadi simpelnya anak buah lah ya, Pak Siombing, Pak Ricardo itu gampangnya ya. Simpelnya kita itu pada satu dimensi peristiwa adat itu bisa jadi bos, tapi pada kala peristiwa lain kita bisa jadi anak buah. Jadi kalau Pak Siombing atau Pak Simatupang bikin acara adat, ya kan dia panggil anak semua ibu-ibu yang marga Simatupang dan marga Siombing ya anak buahnya.
Gitu Bu Titi dan Bapak Ibu lain. Jadi demokrasinya di situ, Dalihan Natulu itu. Jadi ini jalan terus loh. Jalan terus. Dan sampai sekarang saya juga ikut apa juga, tapi kenapa jalan itu jalan terus Bu Titi dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin di situ local wisdom. Jadi itu jalan kemana-mana. Nah, kalau misalnya contohnya Bu Titi dan Bapak Ibu yang lain, nah, contoh soal ya Pak Simatupang tuh istrinya istrinya Siregar. Contoh soalnya Pak Ricardo bikin acara masuk rumah. Terus saya dihormati Pak Simatupang di situ. Saya nggak ngerti apa-apa tuh. Saya akan dapat penghargaan ini, dapat aturan mainnya pasti Pak cuma di tempat tertentu mana rokok disediain, rumah papa rokok disediain, minumannya juga agak spesifik gitu, dikasih minuman kaleng dulu, kadang-kadang bir Bu Titi dan edukasi itu kelompok saya tuh. Kalau Pak Simatupang istrinya misalnya Buru Siregar, saya datang, wah itu dihormati tuh. Terus yang disuruh mengerjakan itu siapa? Marga Simatupang. Jadi kalau Pak Tamen itu istrinya Marga Simatupang, oh dia Pak anak buah tuh untuk menjalankan. Jadi itulah terus jalan. Itu mungkin local wisdom yang mungkin sangat berarti, sangat jalan Bapak Ibu sampai sekarang. Itu jalan tuh. Saya juga kadang-kadang saya bosan juga apa-apaan nih dihormat-hormati, tapi kelompok itu terus saja terbawa gitu. Jadi karena itu Bapak Ibu memang kalau suka kedengaran nggak? Kalau orang Batak suka berkumpul dimanapun, ya itu dalam konteks itu. Jadi gelomboran apa tadi istilahnya Pak Tamen dan Pak Simatupang ada gerobak pasir, ya, gerombolan Batak payah diusir, ya karena itu karena dia udah maku di mana-mana maku. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah misalnya di California nggak ada kumpulan marganya itu, maka masuk kelompok orang Batak. Semua marga. Tapi sebelum sampai ke situ kelompok marga yang tadi itu Tuan Nibangarna, Sonak Malela, dia bikin kumpulan. Kalau kurang dia bikin aja orang Batak. Pokoknya nanti waktu manakala si orang di California dia bikin acara masuk rumah, ini dimanfaatkan ini untuk siapa kalian yang anak buahku? Siapa kalian yang ambil Buru Regar gitu? Kalian anak buah. Siapa yang ada kalian anggotanya marga Ciket? Udah, kalian bosku. Kira-kira gitu. Jadi rombolan itu juga konotasinya gerobak pasir itu ngelekat ke budayanya itu. Jadi saya setuju memang Bapak Ibu ini memang kekayaan kita ya, kekayaan Batak itu. Karena itu memang dimensi ini Bu Titi KKN ya jadu juga ada juga Pak. Kalau saya kepala dinas terus ada marga sebagian pegawai biasa, saya harus hormat tuh. Nggak bisa, enggak ini bos ini, the boss ini yang harus saya hormati. Itu konsepnya Bu Binuri hula-hula istilahnya. Jadi hula-hula ada anak boru. Anak boru itu tadi yang anak buah saya. Nah, ada dampak negatifnya Bu Titi dan Bapak Ibu. Ya kalau di kantor ya saya menteri, kita lihat aja Pak Luhut Binsar Panjaitan, jangan-jangan banyak juga tuh staf-stafnya marga Simatupang, banyak juga itu orang Panjaitan ya, adiknya atau apa. itu dampaknya KKN-nya juga ada, potensi untuk KKN terjadi di mana-mana. Mungkin di situ dulu Ibu, Bapak Ibu. Jadi itu intinya local wisdom yang ini. Nah, sebentar lagi supaya kita diskusi Bapak Ibu. Terus untuk mencapai ini apa sih? Titik dan yang lain untuk mencapai itu ada namanya H3. Itu di makalah yang apa itu? Itu H3 itu harus dicapai orang Batak, Bapak Ibu. Satu adalah Hamoraon, kekayaan material. Kan untuk ini perlu uang, nggak perlu kaya, nggak, kalau nggak, walaupun ada level-level adatnya, ya Hamoraon. Itu namanya Hamoraon itu kekayaan material. Kemudian ada Hasangapan. Hasangapan itu kekayaan sosial, Bapak Ibu. Saya kalau profesor punya kekayaan sosial lumayan nih. Nah, contohnya Bu Mardiana. Jadi dalam Batak itu misalnya kalau saya profesor atau kepala dinas atau apa, saya punya kedudukan Hasangapan yang tambah nih. Ini dihormati orang nih. Dia dihormati secara sosial bukan karena materi. Kemudian ada Hagabeon. Keduanya ini. Jadi orang Batak itu Bapak Ibu untuk mencapai tujuan hidupnya itu harus mencapai 3 ini. Kekayaan material, kekayaan sosial, dan kedua-duanya.
Simpelnya seorang profesor kalau punya investasi seharga 5M, kemudian sering diundang ngomong-ngomong, orang manggut-manggut, kecapai lah tujuan dia sebagai orang Batak dengan 3H, dengan konsep 3H ini. Itulah Bapak Ibu yang local wisdom yang walaupun yang saya sebut 3H ini kadang-kadang ya korupsi juga. Kadang-kadang untuk mencapai itu 3H itu apa yang kurang, kadang-kadang dia kuliah 2 tahun lalu beli profesor, beli doktor, atau fakta-fakta itu termasuk dalam kefilsafatan orang Batak atau local wisdom. Dan Bapak Ibu ini dimanapun dilakukannya. Untuk mencapai konsep 3 tungku atau dalihan naturu tadi yang semakin berkembang, semakin jalan dengan mudah tuh harus hidup dalam 3H tadi. Kekayaan material, kekayaan sosial, tadi contoh, kemudian kekayaan dari keduanya ini. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Nah, jadi Bu Mardiana kalau profesor tapi naik mobil tahun 82 enggak juga itu belum. Belum bagi orang Batak. Tapi kalau profesor naik Alphard, lalu rumahnya ada di mana-mana, ada atut, itulah orang Batak yang paling ideal. Atau dia jenderal misalnya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa. Saya mau kepingin santainya jadi, tapi itulah konsep itu. The local wisdom itu di situ. Terus kaitannya ke Bu Titi Pramudia itu, Bu Titi nggak harus. Pada zaman orang tua saya itu memang ada tradisi anak paling kecil itu jatahnya rumah dia loh, warisan itu wajib. Kalau itu sampai sekarang juga masih terlaksanakan. Rumah. Tapi itu anak laki-laki kan Pak? Ya laki-laki. Kalau anak perempuan Bu, sorry aja nggak dapat diperhitungkan. Untuk anak laki-laki atau semua anak paling kecil, anak bungsu? Anak paling kecil laki-laki. Bu Biduri kalau anak perempuan. Anak paling kecil lagi. Enggak, karena kebetulan suami saya itu anak paling kecil. Iya. Jadi memang dia dapat rumah warisan. Karena dia anak paling kecil, jadi nggak ada yang bisa membantah. Itu udah memang hak dia begitu. Iya, Bu, memang ya itu jatah anak laki-laki paling bungsu Bu Titi. Oh, oke. Kalau dalam kultur Batak, Bapak Ibu, kalau perempuan itu sebenarnya enggak, ya itu tadi, kasus saya lah, saya punya anak dua perempuan, belum nikah lagi. Dalam perjalanan adat itu saya enggak diproyeksikan, enggak punya, kan cabang paternalistik saya hilang tuh. Iya. Dua anak putri saya itu nikah, dia kan hilang itu seregarnya. Karena dia adalah paternalistik. Jadi saya cenderung dalam ke depan ini akan memutus rantai itulah, terguntinglah rantai siregar saya. Dari cabang besar pohon itu kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, cabang saya tumpang siregar itu terpotong. Karena perempuan itu udah masuk ke dalam marga lain. Ini sebenarnya beban juga nih dalam kultur, tapi karena pikiran-pikiran ini, makanya jangan Bapak Ibu heran lihat ada seorang bapak Batak, anaknya 7 perempuan, yang baru muncul laki. Itu dia masih ada. Karena dia ingin menyambungkan cabang dia tadi itu. Karena kalau anak perempuan 7 itu putus semua, tergunting. Nah, dia nikah dengan orang lain. Tapi kalau si cabang anak ke-8 lahir, laki, wah ini yes. Nah, itu tadi. Itu Bapak Ibu yang bisa, jadi ada 2 local wisdom yang oke, sebenarnya bukan local wisdom, Bu. The philosophy of Batak etnik itu kemana-mana dibawa itu, kemanapun dia dibawa dengan dua konsep tadi itu, dalihan natulu, kemudian mencapai hidup itu dengan 3H tadi. Nah, makanya KKN juga terjadi kan tadi Bu, korupsi juga terjadi. Makanya siapa korupsi yang secara budaya ada pada budaya orang Batak punya potensi loh, karena tujuan hidupnya mau cari kaya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang kita bisa diskusikan lebih dalam, termasuk tadi konsep Pariban tadi Bu Titi. Nanti saya kasih contoh soalnya gampang diinikan. Pak Siombing, Pak Simatupang, Bu Mardiana, Bu Biduri bantu loh pengalaman sehari-hari gitu. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau mau akan ada yang mau ditambahkan, silakan.
Mungkin saya jadi sangat tertarik nih dengan yang disampaikan oleh Pak Tumpal nih ya. Ternyata kenapa saya baru tahu kenapa kalau orang Batak maupun Mandailing, Karo apapun itu yang saya tahu itu memang harus punya anak laki-laki karena Ya. seperti itu ya. Ya, Jangan sampai terputus yang namanya yang tadi abang dia. berat juga ya Pak ya. Saya Berat. baru tahu beratnya seperti apa. Iya. Nah, cuman saya juga pernah dapat apa ya pengalaman bahwa anak pertama laki-laki dialah yang bertugas merawat orang tua yang harus tinggal dengan anak laki-laki pertama orang tua itu. Apa memang seperti itu? Oh enggak, Bu. Tapi yang Enggak. pertama dulu Bu ya tadi, memang itu berat karena itu ada pepatah dalam orang Batak, beranak perempuan lah kau 11 orang dan beranak laki-laki lah 12 orang. Itulah bayangkan bahwa kepinginnya nyambung cabang itu. Itu kepinginnya nyambung cabang. Itu dalam adat-adat selalu dibilang terutama orang baru nikah. Semoga kalian yang baru menikah ini punya anak perempuan 11 orang dan anak laki 12 orang. Maknanya Bapak Ibu, memang orang Batak kepingin expand. Jadi expand itu. Sorry, apakah ini negatif atau tidak Pak Simatupang nanti yang Pak sebenarnya. Ini memang kehendak untuk mendominasi. Jadi di mana-mana karena itu tadi ada saya lihat tuh yang banyak jalur cepatnya itu adalah orang-orang Batak dari Toba dan Samosir. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir ini itu cepat kali gerakannya gitu ke depan. Jadi memang Bu Mardiana memang kehendak untuk selalu menancapkan cabang-cabang baru itulah. Makanya laki-laki memang Bu Mardiana berat kan? Berat secara psikologi. Saya juga merasakan di awal-awal pernikahan kami, anak-anak masih umur 5-6 tahun sampai kelas SMP itu susah mengobatinya itu. Susah. Cuma kemudian ada pandangan modern, kemudian bisa mengobati. Saya bilang Bu Mardiana mengobati. Luka yang harus bisa disembuh. Tapi ternyata enggak. Kita udah terima sekarang. Tapi itu butuh waktu. Bu Mardiana menjadi sang istri. Kenapa Bu Mardiana? Karena adat lama ya, sekarang adat Batak tanpa memandang agama. Kalau dia anaknya perempuan semua, si suami berhak loh menceraikan itu. Dan si suami menerima. Tapi adat Bu, itu nggak jalan lagi. Tapi tahun 60-an, kamu nggak punya anak laki-laki, apalagi nggak punya anak, ceraikan aja udah nol, putus. Laki berhak lagi untuk nikah. Itu tapi di tahun 70-an ke atas sudah mengudar nggak terjadi lagi seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang Ibu tanyakan itu paling tidak yang saya alami saya anak sulung ya kan, bukan wajib Bu ada di situ, nggak wajib. Tapi dalam kultur Batak Bapak Ibu, anak laki-laki itu yang paling sulung itu diasumsikan sebagai fotokopi bapak loh. Jadi manakala seorang bapak wafat, maka pengganti dia itu si bapak itu adalah anak sulung. Gitu Bu Mardiana. Jadi ketat kali itu. Jadi saking ketatnya, maka adik-adiknya, istri adik-adiknya itu manggil si sulung itu amang, bukan abang. Kaulah pengganti bapak kami. Amang itu ayah ya? Amang. Saya punya adik, saya anak paling sulung, ya. Kemudian adik saya ada, istrinya itu manggil saya bukan abang loh, amang. Karena dia mengganti posisi itu Bu, dan lagi konsepnya bukan harus, tapi dia lah kemudian mengendalikan semua itu. Jadi itu saya alami. Jadi istri-istri adik saya itu karena dia konsep mertua, konsep bapak itu dia gitu. Nah kalau ibu saya menikah, saya suami istri yang jadi bapak mereka di antara tanda kutip. Pokok tonyok, gimana abang, gimana? Nah, itu contohnya. Jadi konsepnya gitu Bu, nggak harus di situ. Dia karena itu dia menugaskan tuh. Kau adikku yang perempuan, kau jaga. Nah, dia merintah tuh. Kau adik pengganti orang tua lah berarti yang sulung itu ya Pak ya. Nah, pengganti bapak sih. Jadi kalau misalnya Pak Siombing punya istri
istrinya misalnya saya perintahkan, Pak Jombing tolong atur itu, tolong jaga itu mertuamu, ibumu kayak istrinya. Nah, itu yang peran kesulitan Batak dalam konteks itu, Bu. Ada satu lagi Pak yang saya jadi tertarik sesama, karena saya udah lama di Medan tapi belum begitu memahami terkait dengan sekarang ini kan zaman sekarang ini yang di Ngeri-Ngeri Sedap itu kan anaknya ada yang dapat orang Sunda, akhirnya dapat bukan yang marga sesama Batak misalnya kan, itu kan juga jadi pengaruh ya Pak ya, sangat menyedihkan hati orang tua pasti kan. Tapi sebenarnya gini Bu Marlina, mungkin Pak Siombing nanti kasih pendapat juga ya ke Pak Sumatera pendapat saya. Yang di tengah kekakuan itu Bu Titik ya, keketatan itu, satu yang fleksibel, orang Batak itu ada fleksibel. Jadi film Ngeri-Ngeri Sedap tuh nggak ngeri-ngeri amat, saya bilang biasa-biasa. Contohnya Bu Biduri dapat Silalahi nih. Iya, mungkin kalau saya boleh berbagi ya, saya itu mendapatkan marga Silalahi. Binapolnya harus sesuai ya. Di sini saya pakai Binapol M12. Nah, Baca. Ya, jadi Silakan. Jadi gini, Mbak, saya itu masuk ke keluarga suami dan saya diberi marga. Ah, itu dia. Saya diberi marga, jadi marga saya marga sesuai dengan marga ibu mertua. Ya. Jadi Boru Pariban Damani. itu Bu Titik, itulah Pariban namanya. Iya, jadi saya diberi marga, jadi saya sekarang Boru Damani. Ya. Gitu. Iya, menarik. Ini kan Bu Titik itu Pariban. Tadi Bu Titik tanya tuh, Pariban itu apa sih? Pariban itu saya laki-laki. Ya. Contohnya Bu Titik ya, saya punya Pariban, saya laki-laki. Kemudian istri saya, ibu saya marganya Guntung. Ingat ya, Guntung. Kemudian ibu saya itu punya saudara laki-laki. Abangnya ada marga Guntung. Kemudian abangnya Guntung ini punya putri. Guntung. Bukan Bu Titik ya. Maka saya punya hak itu Pariban saya. Oh. Saya punya hak untuk kamu perempuan tuh harusnya sama saya tuh gitu. Ya si perempuan Gultom itu juga bilang gitu. Hei Siregar, sebaik kamu itu jatahku, kamu suamiku seharusnya gitu. Itulah. Jadi maka kalau kemudian tidak terjadi seperti yang dialami Ibu Baiduri tadi, Mbak Baiduri tadi ya, diberikan marga ibu mertuanya ya. Untuk pemberian marga itu paham. ada adatnya. Pakai bahasa adat itu ya. Iya, pakai adat. Bagaimana keponakan saya yang ibunya Siregar, saya tunjukkan film sedikit, nikah dengan orang Lombok, kemudian diadatkan menjadi perempuan ini marga Siregar. Ada. Dan jadi mualaf ponakan saya ini. Welcome. Jadi saya bilang Bu Mardiana, Bapak Ibu kalian, di tengah kakunya orang Batak itu tolerantif loh. Kondisi sekitar itu gampang disesuaikannya. Ada aturan mainnya. Bu Biduri udah merasakan bahwa kamu orang Batak, kamu bukan orang Batak, tapi oke, mari orang Simalungun. Itu kan marganya ada tuh. Ibu Biduri bikin acara adat juga kan? Iya. Nah, itu. Jadi fleksibel dia Bu. Jadi nggak harus kaku. Itu yang mungkin saya apakan. Nanti saya tunjukkan filmnya. Tanggal 14 Januari itu saya walaupun sesederhana mungkin. Itu yang paling menarik. Jadi Bu Titi itu main tuh dalam setiap dimensi itu main dia itu. Di mana-mana main. Jadi kalau saya misalnya saya anak muda, saya merantau katakan ke Balikpapan, kan itu tadi. Ada saya lihat Boru Gultom tuh, perempuan cantik. Itu Pariban saya tuh. Belum kenal keluarganya, belum kenal ini. Mulailah saya bawa tuh marga Siregar nih untuk meminang dia. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa.
tapi saya punya hak gitu. Hmm. Nah, itu kembali. Tapi kebalikannya nggak bisa Bu Titi. Paham? Ya. Kalau adik saya yang Siregar nikah dengan laki-laki Gultum tadi itu, anaknya ada laki, nggak bisa, nggak boleh kebalikannya. Terus itu marga Gultum tadi yang kebetulan ada laki-laki, paribannya siapa sih? Perempuan dari saudara ibunya, dia punya pariban juga tuh kan. Ibunya ada misalnya marga Siahaan, punya perempuan berusiaan anak, nah itu paribannya ke situ. Nah dia punya pariban juga ke situ, ke sono ke sini. Jadi tiap orang, tiap laki-laki atau tiap perempuan punya paribannya masing-masing menurut marga dia. Gitu. Yeah. Jadi pada level atas Bu Titi, karena dia memang taat ajas kepada paternalistik dan perempuan, ke marga nenek. Nah, nenek saya punya nenek lubis tuh. Maka semua perempuan-perempuan yang baru lubis tuh pariban saya. Artinya nenek dari bapak kita ya? Ya, naik lagi levelnya. Iya Pak. Kelompok marga itu semua kelompok pariban saya tuh. Nah, tapi dari orang tua laki-laki kan Pak? Ya, dari nenek. Orang tua laki-laki. Gitu. Jadi jelas Bu Titik levelnya itu sebelah sono, sebelah sini gitu. Nah, ya Pak Siombingnya, Pak Cuma tuh Pak. Ya. Ya. Pak, ada nilai yang saya lihat bagus sekali ya, di mana keluarga-keluarga Batak itu sangat menjaga silaturahmi. Tadi Bapak cerita bahwa dimanapun berada, itu nyari gitu. Ini yang pertama yang dicari, yang kalau Bapak Siregar mencari marga Siregar. Tapi kalaupun tidak, kemudian mencari marga yang lain, kemudian nanti akan saling bersilaturahmi. Nah, kalau gitu saya tambahkan satu Mbak Mardiana tadi, kelebihan keluarga-keluarga dari Batak pastinya mereka awet muda dan rezekinya baik karena silaturahminya sangat terjaga ya. Konon silaturahmi yang bagus itu kan memperpanjang usia dan menghadirkan rezeki Pak Tumpal. Jadi ya itu yang perlu dicontoh. Kalau mengenai 3 hal tadi sebenarnya dari sisi positifnya Pak, itu adalah faktor yang bisa memotivasi kita karena bagaimanapun juga kita di dunia itu masih tetap tentu perlu harta, perlu juga posisi ya, perlu kedudukan ya Pak ya. Jadi itu untuk sisi faktor memotivasi. Sisi lain memang apapun yang berlebihan itu tidak boleh. Kalau kemudian cara mencarinya dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang tidak dibenarkan ya tetap saja nggak baik gitu ya. Baik, itu ada Mbak Yani dari Balikpapan Pak Tumpal, itu ada ngangkat tangan. Silakan Mbak Yani. Ini suami yang mau bertanya. Iya, silakan. Saya itu sekolah di Jakarta. Kebetulan teman-teman sekolah saya itu banyak orang Batak. Yang saya pelajari, orang Batak itu sangat ulet. Bahkan mereka mengatakan bahwa Medan itu sebetulnya bukan tanah airnya orang Batak, tapi orang Melayu. Tapi karena orang Batak itu sangat ulet, sekarang menjadi tanah airnya orang Batak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Batak itu katanya tidak sopan kalau saya misalnya memanggil Bapak dengan namanya, tapi saya memanggil dengan putra Bapak ayah si Luhut misalnya, atau ayah si Binsar misalnya, seperti itu Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya pernah baca buku tapi lupa judulnya. Orang Batak itu memang dari India belakang itu dulu bermigrasi ke Indonesia, berasal dari Proto Melayu, di mana orang Batak itu berasal dari daerah pegunungan, sementara orang Jawa, orang Padang itu dari Neo Melayu, di mana dari daerah pesisir, sehingga lebih cair dan terbuka. Nah, orang Batak itu sangat kuat menjaga adat, Pak. Apakah betul Pak yang saya ceritakan tadi? Terima kasih.
Iya, langsung saya jawab aja ya Bu. Ya, silakan Pak. Kebetulan yang tadi bertanya adalah Pak Sabto, itu adalah suaminya Ibu Yani dari Balikpapan. Silakan Pak. Pengalaman lah ya Pak Yapto ya. Jadi yang pertama tadi memang karena dia mengunggulkan kesulungan Pak Yapto, maka memang Pak Sabto Pak. Sabto pakai S ya. Pak Sabto. Iya. Pak Sabto memang benar itu. Nama anak saya misalnya si Horas ya. Maka saya nggak dipanggil lagi dengan nama saya atau marga saya. Si Horas itu. Apalagi itu karena dia kan mengandalkan si sulung. Bahkan untuk yang masih di tahun 80-an itu Pak Sabto, anak sulungnya ada perempuan, kemudian anak nomor 2-nya laki-laki, misalnya si Andi, bukan si cantik lah misalnya anak perempuan yang pertama, tapi yang dipanggil bapaknya Andi. Itu loh Pak Sabto, saking dia menghormati kesulungan yang pertama laki-laki. Kalau sekarang nggak lagi Pak Sabto. Sana anak saya si Olenka, Pak Olenka dipanggil gitu. Kalau nggak saya nggak disebut bapak siapapun sebenarnya kalau mengikuti anutan tahun 70-an. Itu benar Pak Sabto. Jadi memang nama anak pertamanya yang selalu disebut sebagai identitas dia. Baik itu terutama dalam kumpulan yang orang-orang Batak, Pak. Jadi memang benar. Kemudian yang kedua, Pak, ulet. Ya ulet karena 3H itu, Pak Sabto. Orang Batak itu harus cari kekayaan material, kekayaan sosial, dan kedua-duanya terus kecapek untuk bisa menjalankan Dalian Naturu itu makin berkembang dan dimanapun. Pak Sabto ada modifikasi memang. Katakanlah tadi Bu Titik, kalau saya jadi misalnya contoh soal Tupak Simatupang itu istri saya Simatupang kan itu kan. Kemudian ada Pak Simatupang bikin acara masuk rumah. Kan saya anak buah di situ Bu Titik tadi konsep tadi. Tapi karena saya punya 3H itu saya bisa setel-setel sedikit juga tuh. Saya Pak, udah kita panggil aja. Lai, saya panggil Lai tuh Pak Simatupang Lai, karena Lai itu pernah. Udah Lai kita panggil aja catering gampang tuh. Ini ada duit saya kok. Tuh. Tapi konsep itu tetap jalan loh. Cuman tuh karena dia saya lebih kaya tuh dari Pak Ricardo, lebih terhormat lebih. Tapi waktu di rumah Pak Ricardo kan saya anak buah tuh Bu Titik. Saya serahkan aja pakai duit anggota ada ambil telepon dengan antar dulu ini antar nggak, saya bisa memainkan peran seperti itu karena apa? Jangan saya udah capek tuh. Jadi ada kekendoran juga Bu Titik, walaupun nggak sepenuhnya seperti itu, nggak sepenuhnya. Kita bisa bayangkan misalnya Bu Titik dan Bapak Ibu, kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan tuh hadir dalam acara keluarga marga Simatupang, tentu nggak cuci piring dia kan. Nah posisinya kan buah dia tuh loh. Kalau mertuanya misalnya bikin rumah baru, dia anak buah Pak Luhut tuh. Tapi kan nggak seutuhnya juga seperti yang saya sebutkan tadi. Kira-kira itu Pak Sabto. Jadi memang kenapa ulet untuk mencapai 3H itu? Apapun di kerjaan tuh kadang-kadang ya kasarnya ya kalau kalangan bawah orang Batak ya nyopet juga gitu untuk mencapai 3H. Kehilangan kesempatan loh untuk yang kedua, kehormatan. Nah, kehormatan sosialnya udah pudar tuh, tapi nggak aku. Yang penting capai yang nomor 1 dulu gitu Pak. Kemudian Pak Sabto yang ketiga itu memang ya Medan tuh memang bukan orang Batak. Bu Mardiana udah bilang tadi, Medan paling 30% orang Batak tuh. Kenapa? Dia turun gunung tuh, turun dari gunung tuh, dari kawasan memang Melayu tua yang berada di atas. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat-surat dari Sumatera itu, Van de Velde, itu menarik. Dia pegawai baru di Hindia Belanda. Dari Hindia Belanda, sarjana masih baru, kemudian ditugaskan di kawasan Toba. Dia menarik, ini orang Batak ini unik-unik nih katanya. Keunikan pertama, dia turun dari gunung terus ngakali tuh Bu. Demi mencapai hidup tadi tuh ngakali. Jadi kuli-kuli Belanda, perkebunan Belanda itu dilepasnya. Kan kuli kontrak ya, ada pengurusansi dulu perkebunan. Jadi kalau setiap kuli yang udah dikontrak, apakah Jawa, apakah Cina, apakah India, dilepasnya. Terus ada peraturan, siapa yang dapatkan lagi orang-orang yang dilepas ini akan dapat hadiah dari pengelola kebun. Dia ditangkapnya lagi tuh orang tuh. Nih, dia dapat hadiah duit.
itu real pengalaman. Itu namanya strategi, Pak. Wah, itu tadi menyambung Mas Sabto tuh. Nanti saya kasih tunjuk halamannya, saya scan itu halaman untuk menunjukkan bahwa akal orang Batak tuh, oh ini aku harus ngakal nih. Jadi malam dia lari tuh cari-cari orang Jawa, orang Cina, orang India tuh. Dia lapor ke Belanda tuh, si pemilik kebun. Pak, ini udah dapatku lagi yang lari tuh katanya. Padahal dia yang suruh lari mungkin sore-sore. Dapat lari. Dapat sekian pound sterling. Itu bikin kaya dia. Nah, jadi itu Pak Yapto, Pak Sabto. Mungkin Pak Ciongbing bisa nambahin tuh Pak Sabto. Jadi sekali lagi penguatan Bu Titi itu memang ketat, Bu. Saya udah sorry ya, saya punya mindset yang tinggi, pengalaman tinggi, modern. Tapi saya terikat juga tuh loh. Waktu saya pindah dari Tanjung Merawa tahun 1996 dari Medan, saya cari tuh marga dulu. Terus dikenalkan. Terus memang kekerabatannya kuat Bu Titi. Itu tiap bulan ada acara. Jadi kadang-kadang disiasati Bu, saya pengalaman ya. Bulan ini hadir di kumpulan marga istri saya lah dulu. Bulan depannya saya ke marga saya. Jadi kalau di marga istri saya duduknya di pinggir-pinggir tuh Bu. Karena ada aturan duduk juga. Nanti ada film menunjukkan bermanfaat. Aturan duduk ini anak-anak perempuan. Wah ini STM gitu ada. Jadi dalam kumpulan ada juga gitu Bu. Jadi kalau kelompok marga saya dia bikin pertemuan bulanan, saya duduk di pinggir-pinggir tuh. Tapi kan bukan saya sendiri, ada banyak grup kami. Ada beberapa orang yang istrinya masih gian. Tapi kalau nanti kumpulan marga Siregar bikin Tanjung Merawa bikin acara bulanan, kumpulan sekali sebulan, saya di depan. Saya udah overacting juga tuh, agak-agak sok juga tuh. Saya juga gitu, istri saya juga gitu, karena dia kan paternalistik. Istri saya juga di depan tuh duduknya. Tapi kumpulan marga dia, ayo sediakan kalian makanan. Wah istri saya sibuk tuh, pakai sarung, nyediakan makanan, ngantar-ngantar tuh. Tapi waktu di kumpulan marga Siregar, istrinya duduk manis. Saya dan istri saya duduk manis. Istri-istri Bu seperti Pak Ibu seperti yang tadi itulah yang Pak Simatupang, istrinya Siregar tuh yang dia kerja tuh, dia mana tambah nih, dia belakangan tuh makan tuh. Itulah pengalaman saya tiap bulan tuh. Pak karena memang harus dua-dua jadi disiasati Bapak. Kadang-kadang bagi dua. Waduh ya kau pergi ke sana ya, aku pergi sini. Jadi memang kekerabatan bukan kekerabatan sebenarnya Bu Titi, Bapak Ibu yang lain. Terikat karena ada kebutuhan. Ya. Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk generasi muda saat ini, apakah juga masih mempertahankan adat-adat seperti tadi, Pak? Kalau kita lihat, kalau kita lihat di film Ngeri-Ngeri Sedap kan mereka sudah kepingin bergeser sebenarnya, tapi kemudian dikumpulkan orang tuanya lagi untuk diingatkan. Nah, pada kenyataannya seperti apa sebenarnya sekarang ini generasi muda ini? Dari pengalaman saya, Bapak Ibu, memang masih dipertahankan walaupun dalam kadar yang agak berkurang. Misalnya sekarang keluarga-keluarga Batak itu yang anaknya baru lahir atau umur kelas 2 belum masuk segera misalnya ke kumpulan marga itu. Mereka udah lebih strategik. Tuan ini kita kan belum ada apa-apa, masih muda, apalah paling ini. Mereka belum, itu satu contoh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau lihat Ngeri-Ngeri Sedap itu sebenarnya ada yang salah di situ. Iya. Jadi saya lihat nggak seperti itu persis, nggak. Ada yang salah juga di situ, yang nggak seperti itu. Kalau orang Batak sekarang tuh, oke, laksana, nggak apa-apa, nggak harus. Justru Bu Titi, dan kamu kembali kalau kamu berhasil 3 hari itu loh. Sekarang itu, jadi nggak perlu nggak perlu. Nanti kalau kamu udah 3 hari, kamu bawa 3 mobil, kamu bawa babysittermu, itu baru paten, baru sip, berarti ayahmu ini berhasil men-3H-kan kamu secara lengkap kan kurang lebih. Jadi pembicaraan Pak itu seperti itu Bu Titi. Kadang-kadang di faktor namanya ya. Kadang-kadang dia menceritakan tuh. Jadi kalau si bapak itu yang di Ngeri-Ngeri Sedap tuh nggak begitu persis sepertinya di Kedai Tua seperti itu. The common people, orang Batak biasa tuh di Kedai Tua itu selalu menceritakan, anak kuda ini loh. Menunjukkan bahwa anaknya ini menuju 3 kali terus nih. Wah, anakku ini dapat
apa ya? Dulu mungkin Pak Del tuh di mute dulu. Oke. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi the local wisdom saya pikir nggak tepat Bu Titi, Bapak Ibu, tapi filsafat orang Batak itu dibawa kemana-mana seperti yang saya sebutkan tadi. Walaupun dengan kadar yang berbeda, walaupun kemudian tadi Ibu bilang apakah generasi muda masih menganut? Masih. Walaupun kadarnya udah mulai beda, udah mulai tipis. Tapi konsep marga, konsep pariban, konsep Galiano-Tulu itu masih. Kenapa? Karena kebiasaan tuh di keluarga. Ayahnya kemana? Kumpulan marga apa tulang. Nah, kalau tulang itu kan istri itu. Dia terus apa? Karena ditunjukkan tulangnya datang. Karena saudara laki-laki istri saya datang ke rumah tuh dinampakkan hormatnya, Bu. Saya nunjukkan orang. Jadi anak-anak dari kecil udah nyontoh. Oh, rupanya kalau tulang harus dihormati gitu. Itu contohnya. Tapi kadarnya udah berbeda-beda sekarang. Demikian Bapak. Baik, barangkali ada yang bertanya, itu ada Mbak Restu yang juga mengangkat tangan. Silakan Mbak Restu. Ya. Tolong mic-nya diaktifkan. Ya, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang silaturahmi dengan Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua. Terutama Mbak Diana, Mbak Awi, Mbak Titi, ini kita bisa reuni. Reuni ini teman satu kelompok 4 ya. Ya. Terima kasih Pak Tumpal penjelasannya Pak Tumpal. Ya, saya juga memang di lingkungan yang banyak sekali orang Medannya, ya orang Bataknya. Pertama kami waktu kecil-kecil sampai dengan sekarang juga di Pelaju itu saya rasa mungkin 30-an. Ya, betul. 30-an suku itu ada. Dari yang jarang mungkin keluar merantau itu Pak, ada namanya Pak Raja Guguk. Raja Guguk kan jarang kedengeran. Nah, ini juga ada teman saya dari Marga Lumban Toruan ya Pak ya. Terus Pak Manalu, Pak Marbun, Simbolon itu banyak sekali, semua ada. Siregar dan sebagainya. Nah, ini kekerabatannya memang kelihatan sekali. Tadi utamanya mungkin ya tadi penjelasan Bapak, kalau atasnya waktu itu general manajernya adalah Bapak DT Tobing. Jadi ke bawah itu semua banyak sekali. Ya, terlepas itu dari itu semua Pak, sebenarnya yang ingin saya tanyakan Pak, pertama adalah saya pernah mendengar atau mendapatkan souvenir itu kalender Batak Pak. Kalender tapi bukan dalam bentuk kertas. Dia seperti kertas ya Pak ya, kayu ya Pak ya. Kayu. Nah, itu merupakan souvenir tapi di situ istilahnya kalender Batak. Nah, yang ingin saya tahu itu dasar perhitungannya bagaimana ya Pak? Apa seperti kalender Bali? Kalau kalender Bali itu seperti kalender Masehi tapi lebih khusus mereka itu ke upacara-upacara setiap bulan, tilem atau purnama dan sebagainya, atau ya upacara-upacara keagamaan Bali. Nah, kalau kalender Batak ini saya belum tahu ya Pak. Terus juga saya pernah mendapat souvenir kain batik Batak yang motifnya bukan ulos Pak, bukan ulos, tapi lebih yang ke yang ukiran-ukiran di kayu itu yang bentuk orang. Gali-gali. Apa namanya? Gali-gali ya? Gali-gali ya. Jadi tapi istilahnya batik dari Batak juga. Nah itu Pak, saya juga memang belum pernah melihat langsung ke sana atau beli di sana, tapi itu dapat souvenir. Nah kemudian Pak, yang kedua ini yang saya tanyakan Pak, tadi anak teman saya adalah anak laki-laki satu-satunya. Marganya Lumban Toruan, dan kemarin memang mendapat istrinya itu jauh dari Batak, jauh dari Medan, jadi orang Pontianak keturunan Chinese. Nah ini juga memang harus diberi marga juga nantinya ya Pak, istrinya beri marga dengan upacara adat, begitu Pak, karena memang kemarin agak susah dari Batak, anak laki-laki satu-satunya mendapatkan ini dari Chinese. Itu kira-kira gimana ya Pak? Tapi sudah berlangsung sih. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Restu. Nanti kalau pengalaman yang terakhir ini mungkin Bu
Bu Widuri bisa pengalaman pribadi nih. Oh iya, yang tadi ya, ya Langsung Mbak jadi Awi ya. mungkin Bu Widuri bisa jelaskan tuh selama belum dapat marga gimana perasaan Iya. ibu. Itu yang sebelum ada pengadatan itu. Oh, kalau boleh gini, kalau saya sebenarnya begitu acara pernikahan langsung di situ dibikin acara adat. Aman ya. Iya, jadi tulang dari suami itu yang langsung mengadati kami. Ya. Jadi begitu di pelaminan kami langsung diadati, langsung jadi diberi langsung jalur aman ya Bu Widuri. Iya, betul. Jalur aman. Karena kalau yang saya tahu katanya kalau orang tuanya itu belum diadati, itu mungkin nggak akan bisa mengadati anaknya. Nah, gitu. Jadi mungkin karena itu ya, jadi pas kebetulan acara itu sekalian dibuat acara mengadati saya. Diambil anak oleh tulangnya. Gitu. Ya. Itu Bu Restu. Jadi memang Bu, gimana Bu Restu? Iya, terima kasih Mbak Widuri, Mbak Awi. Tapi memang belum Pak, ini belum diadatin memang mereka Pak. Jadi memang itu Bu, konsekuensinya ya belum masuk dalam kelompok marga atau marga apa tadi pematuruan ya. Ya mudah-mudahan aja lah aman dalam yang susahnya Bu. Saya ngalami nih sekarang nih. Saya berada di simpang jalan nih. Saya cerita. Bagaimana kalau misalnya siluman turun junior itu meninggal? Nah, ya Pak. Memang teman saya cerita bahwa nanti kalau di acara adat, misalnya ada pernikahan atau upacara apa, anaknya ini nggak bisa duduk di depan, belum bisa duduk di depan. Iya, yang dihormatin. Itu Bu Restu. Kalau itu kondisi sehari-hari lah. Jadi misalnya kalau ada lah misalnya sepupunya sepupunya ya, misalnya sepupunya anak apanya yang dia kan harus mengulusi itu, nggak berhak dia mengulusi. Oh iya. Itu yang paling fatal Bu Restu. Kalau nggak lah ini berandai ya. Kalau siluman turun junior itu meninggal loh usia muda, itu repot untuk adatnya. Itu yang repot tuh. Maka ada jalan-jalan pintas. Sekali lagi Bapak Ibu, adat Batak itu ada jalan pintas juga loh. Bisa pada saat di depan jenazah itu diberi marga tuh perempuan itu. Jadi di critical time-nya ada juga. Sering ada seorang ibu meninggal, anaknya kawin dengan ini. Saya ngalamin di Simpang Jalan tuh. Nah, anaknya meninggal tapi belum diadatin, di depan peti itu diadatin. Nah, jadi tolerantif, jadi fleksibel juga adat Batak itu. Jadi diadati singkat-singkat, tek jalan gitu. Kalau Bu Widuri, Mbak Widuri kan bikin jalur aman di situ pelaminan. Ya, aman. Aman dia itu. Ya, tapi terima ini kasih semua lagi Pak. ya, Bu Restu, Bu Titi, Bapak Ibu. Nah ini pengalaman saya pribadi ya, pengalaman. Karena tadi case-nya saya agak beda Bu. Saya ini orang Angkola, tapi nikahnya dengan orang Toba. Jadi saya harus adaptif itu. Konsepnya beda-beda sedikit-sedikit, tapi konsep dasarnya sama Bu. Menghormati yang hula-hula itu Bu Titi, marga istri saya, marga nenek saya perempuan dari ayah itu hula-hula tuh yang saya hormati. Terus saya harus jadikan anak buah tuh guru regar, siapapun guru regar itu. Biasa nggak harus. Tadi Bu Titi nggak harus guru regar tuh anak buah saya kalau saya saudara dekat. Walaupun saya di Maluku, kalau ada guru regar itu anak buah saya itu. Nah itu filosofi jalan terus tuh otomatis. Nah, misalnya saya ketemu dengan Pak Taman Siombing yang udah penghuni Jayapura, istrinya kebetulan Bu Regar tuh anak buah saya tuh Pak Taman tuh, nggak ada cerita gitu. Jadi nggak harus kedarahan Bu Titi dan Bapak Ibu. Kelompok-kelompok marga itu sulit, nggak dapat. Naik lagi ke kelompok besar. Sulit juga seperti saya sebut di Swedia atau di California, diambil aja kelompok orang Batak seluruh marga, akan diciduk di situ yang beberapa orang yang bisa mengambil posisi tadi itu. Jadi itu mungkin yang saya pikir Bu Titi itu nggak local wisdom, filosofinya di mana-mana. Filosofi ya. Kalau local wisdom tadi itu adaptif tadi. Sebentar Bu ya, Bu Restu tadi adaptif tuh, kawin dengan perempuan Pontianak. Fleksibel. Itu gimana pun kita harus buat adat loh. Walaupun event margamu nanti belakangan atau apa yang terserah. Tapi itu utang yang harus dibayar. Oh, iya Pak.
itu utang itu masih sama si Roman Turin Junior tuh dia masih utang nih. Ya aku masih berutang loh, istriku belum jadi orang Batak loh. Itu tuh salah satu. Ya, Utang Pak, sudah makasih, bayar Pak. seperti apa Bruce tuh pada saat peristiwa-peristiwa penting. Misalnya ayahnya meninggal, ibunya meninggal, di depan peti dibuat ada tuh. Nanti saya kasih tujuan kakak saya yang udah tinggal sekarat tuh, ya terpaksa juga harus saya kasih tunjuk filmnya. Mudah-mudahan sempat nih buat film, walaupun saya pikir 2 menit cuma. Ya, Pak, terkait dengan tadi kata meninggal ya Pak. Ini kan yang baru ramai kasus Yosua ini Pak. Jadi banyak sekali yang berkomentar bahwa if Yosua itu bukan orang Batak, mungkin tidak harus dibuka dan tidak diulosi, nggak ketahuan ini kasus gitu Pak. Nah ini yang juga menarik dari filosofi orang Batak bahwa ibunya kan waktu itu yang kekeh meminta dibuka petinya karena ingin mengulosi kan Pak gitu ya. Nah ini memang banyak sekali filosofi Batak yang saya rasa menarik dan itu juga bisa dijadikan contoh bagi suku-suku yang lain. Betul nggak Mbak kira-kira itu apa namanya tadi mengenai kasus Yosua itu? Iya. Ya, benar Pak Bu, benar Bu. Karena dia mana lagi dia belum menikah, maka dianggap sebagai kemalangannya itu kan adalah keluarga ayah dan ibunya. Benar. Justru memang kalau kita lihat kalau melihat logika itu Bu Titi, maka sebenarnya budaya yang membuka kasus kan itu jadinya kasus. Gimana pun aku harus baru kelihatan tuh. Kan itu tadi kalau kita lihat Joshua itu. Kalau budayanya itu abai, aman. Jangan-jangan ini abai-abai saja ini peristiwa besar sekarang. Jadi bisa nggak terbuka ya kasusnya ya Pak, berlalu saja ya. Kalaulah kita terima itu bukan sebagai keterikatan adat, jangan-jangan kasus Sambo ini nggak terbuka tuh, langsung terbuka. Nah itulah yang namanya filosofi itu pasti ada memang nilai lebihnya yang kalau kita jaga itu akan memberikan manfaat juga bagi kita. Baik Pak Tumpal, barangkali mau diputarkan filmnya Pak? Boleh. Saya putarkan. Ada 3 film, 4 sebenarnya. Bukan kebetulan ya. Dalam kurun waktu ini dekat-dekat nih semua. Saya akan ceritakan satu bagaimana saya seremonis Bu Restu so simple ya. Artinya kan gini Bapak Ibu Mbak Mas. Kalau orang Batak tuh nikah tuh yang penting itu kan karena kita mencapai 3H tadi, maka kalau ada Batak, acara adat mulai dari nikah, masuk rumah, bahkan yang meninggal dan sebagainya itu harus ratus loh orang datang. Harus lengkap tuh tadi. Jadi kalau bisa misalnya pihak Boru tadi itu 30 orang. Terus kalau hula-hula tadi yang kita hormati itu kalau bisa sekian ratus orang. Identitas dari family ini, keluarga ini, this family sudah mencapai 3H. Makin kecil orang yang hadir, bisa biasa ya. Tapi sekecil apapun terjadi juga 2 orang representase tadi itu jadi juga adat itu. Jadi saya akan tunjukkan dulu film bagaimana so simpelnya ponakan saya, anak kakak saya, dengan orang Lombok, dia mualaf, ibunya sudah tertidur di tempat tidur karena nggak bisa ngapain lagi, tapi acara adat masih berlangsung terus. Film ini orang Batak itu tolerantif memang, tolerantif. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Hanya 2-3 menit untuk bisa membayangkan. Kemudian kedudukan itu, Bu Restu, Bapak Ibu, kedudukan itu nanti kelihatan. Siapa sih si penyelenggara, pemain utama, di mana sih pihak tulang tadi itu duduk kelihatan dia. Saya udah biasa tuh kalau datang ada acara adat, saya harus duduk di sana karena posisi saya adalah STM, posisi saya adalah buruh, atau posisi saya sebagai penyelenggara adat. Mudah-mudahan film ini ada artinya, Bapak Ibu ya. Saya lihatkan, saya lengkapi dengan suaranya. Mudah-mudahan. Kelihatan Bu ya. Bentar. Bentar Bapak Ibu ya, saya lihat. Mudah-mudahan nggak macet ya.
Sebentar saya harus lihat ini, saya enggak ini. Bentar Bapak Ibu ya. Duh. Agak lambat nih videonya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oh ini kelihatan ya. Sebentar Bapak Ibu. Oh ini saya potong aja dulu ya. Saya apakan. Ini adalah kelihatan ya Bu, Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Pak. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Ya, saya share lagi. PC. Data. Bentar. Paling tidak nanti saya bisa share ke grup ya Bu Mardiana ya. Iya. Bisa. Kalau kita nggak lihat ini, nanti saya bisa. Kelihatan Bu, Bapak Ibu kelihatan. Belum keluar, Pak. Masih muter. Ya, tapi udah kelihatan di layar ya. Layarnya sudah, tapi belum filmnya belum Pak. Kursornya masih menunjukkan ke arah yang ingin Bapak sampaikan. Yang musik Del tadi siapa? Bukan Pak Tumbal ya? Yang ada musik. Iya. Nggak kelihatan ya Bu ya? Nggak bisa keluar. Saya akan lewat bisa lewat. Iya. Ternyata punya apa namanya? Iya. Sebentar saya sambil share di grup saya, Pak. Ya, share di grup boleh. Saya share di grup ya. Tapi belum masuk ke grup, Pak. Bentar ini saya. Pak Tumpal Srikar belum masuk ke grup. Nanti Indonesia saya Happy Living. Maksudnya nggak apa-apa, nanti saya mohon di info nomor handphonenya saja, nanti saya invite menjadi member IHL. Oh iya, makasih Bu. Iya. Tapi sambil jalan nih saya mau share ke Bu Mardiana, ke Bu Mardiana, bisa teruskan ya Bu ya? Iya. Iya. Filmnya? Iya. Setuju Bu ya, karena laptop saya agak macet-macet nih. Ya. Tapi itu yang kesimpulannya Bu Titi dan Mbak Neng, ada 4 film di situ yang mau saya jadikan. Ya. Dan bukan kalau dibilang kebetulan gak enak. Satu adalah peristiwa adat so simple, karena tadi tuh kakak saya, ponakan saya atau anaknya itu nikah dengan orang Lombok, kemudian minta diadati. Maka di Unosi juga nggak bisa hadir tuh, nggak bisa lagi ngomong pun nggak bisa, tapi harus terlaksana. Kemudian yang kedua ada film mengenai persiapan penguburan esok harinya seorang ibu yang meninggal, orang Manado tapi jadi orang Batak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ posisinya. Jadi si Marga Huta Galung ini yang akan menjadi host atau kemudian tuan rumah, kemudian dia akan panggil marga Sihite. Sihite ini adalah marga dari istrinya yang Manado, sudah dijadikan marga Sihite sama dengan Bu Biduri, jadikan marga namanya. Kemudian yang ketiga adalah kemarin hari Jumat itu ada yang meninggal, tapi dia pesta Bu. Apa pesta? Karena anaknya laki dan anak perempuan udah nikah semua, dan dia udah punya cucu dari pihak laki dan pihak perempuan. Anaknya yang laki maupun anak perempuan itu udah nikah dan bercucu. Ini bukan lagi sedih sebenarnya, udah pesta dia. Pesta bahwa ini berhasil dari segi aspek tadi itu 3H tadi itu, bahwa secara sosial dia sudah terhormat. Kenapa? Karena dia sudah menjadi nenek dan menjadi kakek dari anak perempuan dan anak laki. Itu dia. Itu satu. Jadi yang
4 film yang mau saya ini kan, dan saya ambil sendiri tuh Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang Mas Mbak yang bisa saya inikan lagi sebelum saya buka lagi untuk diskusi, untuk diskusi. Ya. Barangkali masih ada waktu 5 menit. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Barangkali dari Pak Ricardo, Pak Johnson yang hari ini hadir. Kemudian ada beberapa kawan tadi. Pak Tamen barangkali ada yang mau ditambahkan atau dari Mbak dan Mas yang lain mau bertanya, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Boleh saya tambah sedikit, Bu Nenik? Mari silakan Pak Ricardo. Ya, terima kasih sekali nih Pak Tunggul, Pak Ciregar untuk pemaparannya, bagus banget. Saya juga belajar banyak. Tapi memang sedikit saja menambahkan tentang local wisdom. Ya, kalau kita bicara tentang itu, maka sesuatu yang barangkali tidak dimiliki oleh etnik lain adalah, kalau kita di sini tadi panggilnya Mas dan Mbak atau Abang. Tapi kalau kami di etnik Batak, itu untuk setiap orang harus jelas panggilnya apa. Ya. Ada panggilnya Lae, ada panggilnya Namboru, ada panggilnya Tulang, ada panggilnya Nantulang. Jadi setiap orang panggilannya beda-beda, tergantung dia berasal dari mana. Asal dari mana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tunggul dengan baik, 3 suku tadi. Pertama, keluarga saya sendiri, marga Simatupang. Pasti kalau dia marga Simatupang, saya panggilnya kalau nggak bapak udah, bapak tua atau anak. Kemudian dari keluarga istri. Kalau dia keluarga istri saya, seperti saya, istri saya dibuat marga Simorangkir, maka pasti saya akan panggilnya bisa Tulang, bisa Lae, begitu, ya kan? Lae atau Tulang. Kemudian bisa juga kalau dari keluarga daripada Guru Simatupang yang kawin ke marga lain. Nah, jadi 3 itu tadi ya, Dongan Tugu, kemudian ada hula-hula dari keluarga istri, dan kemudian ada Boru dari keluarga anak perempuan Simatupang yang menikah. Itu semuanya panggilannya beda-beda. Itu nomor 1. Itu local wisdom yang sampai kapanpun pasti akan dipertahankan. Kedua, saya kira yang menarik adalah bagi saya, dimanapun berada, betul Ibu Bapak sekalian, bahwa dimanapun berada pasti akan dicari yang 3 ini. Siapa keluarga, siapa marga Simatupang, di mana ada marga Simatupang, dan itu memang perintah dari kampung. Kalau kita merantau kemanapun yang dicari haruslah marga Simatupang dulu. Kalau nggak ada baru orang Batak lainnya. Kedua, marga istri kalau kita sudah beristri, dan ketiga adalah Boru kita. Supaya genaplah 3 dalihan Natulu yang tadi disebut oleh Ibu salah satu. Saya rasa sedikit amat. Saya kira semua etnik pasti punya local wisdom yang bagus, yang sama-sama, tetapi memang secara khas seperti itu. Nah, apa yang ditampilkan di film Ngeri-Ngeri Sedap itu memang saya kira sudah bercampur dengan adat modernisasi, karena sesungguhnya memang orang Batak itu ingin anaknya merantau. Saya pernah pergi di satu kampung di mana itu namanya, di pinggiran Danau Toba, kosong sama sekali, terus belum merantau semua. Kampung itu kosong, betul-betul kosong, tinggal kosong. Jadi nggak ada yang balik lagi. Harapannya adalah mereka setelah merantau memang seperti kata Pak tadi waktu dibuka oleh Ibu Mardiana, bahwa ada gerakan Marsipature Hutanabe, jadi diundang untuk membangun kampungnya. Tapi kenyataannya ketika sudah dia merantau seperti anaknya Bapak yang di film itu, ya mereka lebih tertarik tinggal di kota, nggak balik lagi dia ke kampung. Nah, inilah susahnya, anaknya di sekolah, suruh sekolah tinggi-tinggi supaya tadi dapat 3H tadi, setelah dapat 3H, nggak pulang lagi. Ini masalah bagi kami di etnik Batak. Itu aja sedikit tambahan, Bu. Makasih. Ya, semoga bermanfaat.
Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ricardo. Malam ini sungguh seru dan juga memberikan nilai tambah bagi kita semua ya. Tentu setiap suku memberikan local wisdom atau filosofi yang menarik yang kemudian juga bisa kita pelajari dan kita implementasikan karena tentu saja hal-hal yang baik idealnya adalah diaplikasikan. Baik Mas dan Mbak, Abang dan Kakak, berikutnya nanti kita akan foto dulu. Hari ini ada Mas Oki barangkali dan Mas Ari yang bisa membantu untuk foto supaya untuk kita punya dokumentasi. Dan ya, terima kasih banyak kepada Pak Tumpa, Mbak Diana dan juga Mbak Baiduri atau Mbak Awi ya. Malam ini Ya, tolong kameranya dibuka dulu. sungguh sangat berharga. Memberikan pengalaman yang menarik buat kita semua. Mohon semuanya kameranya dibuka untuk diambil fotonya oleh Mas Oki dan Mas Ari. Silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi Mas Ari. Selamat malam. Oh iya, boleh. Ya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Tumpal dan sebentar nanti saya mohon nomor handphonenya dari Mbak Diana barangkali untuk nanti saya invite di member Indonesia Happy Living. Diana udah filmnya udah ya, udah masuk ya? Iya, iya. Nanti saya kirim Pak, sekalian nomor teleponnya Pak Tumpal Siregar ke grup ya. Supaya menjadi bagian dari Indonesia Happy Living. Mudah-mudahan kita selama di dunia ini bahagia dengan memberikan manfaat bagi orang lain dan tentu saja karena kita berdaya. Ya, jadi berdaya, berguna dan bahagia dan nanti di akhir kita berakhir dengan baik dan bahagia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tumpal Siregar atas waktunya. Titi, kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Ya enggak kok, bagus. 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 Makasih Pak Tumpal. Iya, buat semuanya, Mas, Mbak semuanya. Terima kasih izin keluar. Karuni dari Surabaya, selamat malam. Pak Gerun. Yang dari Surabaya, ya. Terima kasih. Ditunggu di Medan itu, ditunggu Pak Tumpal Siregar, Pak Tamin itu yang Samosir. Ya Pak Tamin Samosir udah bagus ya Pak ya. Iya, Samosir bagus. Nah, nanti tanggal 22 ada perlombaan F1 H2O balap perahu. Oh, saya mau bukan 22 apa? 22 Februari ini, Pak. 22 sampai tanggal 26 Februari. Oh, oke. Sip. Ya, silakan datang. Ya, makasih. Yuk, makasih. Makasih, Mbak Awi, Mbak Restu, Mbak Titi, semuanya. Masih. Di Danau Toba sudah nggak ada karamba ikan, sudah berarti? Sudah, pemerintah sudah ini memberi ganti rugi tali asing, jadi pelan-pelan sudah mau di. Oh ya, syukur ya, jadi bersih lagi. Jadi sekarang sudah mengarah ke darat, mereka blok program seperti itu. Iya Pak. Ya, Pak. Makasih Ibu-ibu, makasih. Sama, yuk. Selamat malam, assalamualaikum. Malam. Mbak Diana, Mbak Awi. Yuk, sudah. lagi.